Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian kita ya terkait dengan pendidikan Islam yang telah kita bahas tentang sejarah, kemudian kita bahas juga tentang perbedaan pengasuhan dan pendidikan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan ambil judul metodologi Islam tentang pendidikan. Jadi bagaimana pengukuhan kita itu betul-betul diakui secara metodologis ya, ketika kita mendefinisikan pendidikan kemarin secara bahasa, secara sejarahnya, kemudian korelasinya dengan istilah education dan schooling ya. Sekarang kita akan coba bahas beberapa kemungkinan dari pembagian dan pemahaman tentang pendidikan dan pengasuhan. Baik, yang pertama kita coba untuk melihat apa yang ada di masyarakat kita. Nah, gunanya melihat ini adalah untuk memberikan pemahaman atau memberikan koreksi ya terhadap pemahaman yang ada di masyarakat atau di kalangan akademisi pada khususnya, agar kita bisa betul-betul melihat perbedaan, kekeliruan dan kesalahpahaman dalam bidang ini. Maka kita harus melihat fenomena yang ada ya. Yang pertama adalah yang sering terjadi bahwa kebanyakan orang tidak membedakan antara pendidikan dan pengasuhan ya. Yang mana istilah pendidikan ini atau tidak dibedakannya istilah pendidikan dan pengasuhan itu merupakan imbas atau efek dari kita mengikuti pola yang ada di barat ya, di peradaban barat, yang mana education itu maknanya mencakup keduanya ya, mencakup juga schooling, mencakup juga educare ya, mencakup parenting dan juga mencakup schooling. Nah, dengan tidak dibedakannya antara dua aktivitas ini, maka akan bercampur dan saling tumpang tindih fungsi orang tua ya, parent, dengan fungsi guru ya atau ahli ilmu yang mengajar ya. Nah, ini juga problem ini karena tidak dipetakannya antara istilah mengajar dan mendidik ya. Istilah mengajar dan mendidik tidak dipetakan, tidak didudukkan dengan tempatnya masing-masing ya. Yang lalu telah kita sampaikan bahwa sebetulnya istilah mengajar atau belajar itu lebih umum ya. Dalam hal ini bisa dipelajari hal-hal yang terkait ilmu maupun yang terkait dengan keterampilan, atau belajar pun bisa dilakukan secara otodidak ya, bisa dilakukan sendiri dan bisa dilakukan oleh selain manusia ya. Sementara istilah pendidikan kemarin sudah kita katakan atau dijelaskan bahwa pendidikan adalah istilah khusus yang hanya bisa disematkan atau disebut pada aktivitas manusia. Artinya ada karakteristik khusus yang melekat pada istilah pendidikan, bahwa pendidikan itu hanya dilakukan oleh dan untuk manusia ya. Sedangkan kita tahu bahwa yang membedakan antara manusia dengan selainnya adalah ilmu dan akal yang kemarin telah kita kaji bersama. Nah, sekarang kita coba mendudukkan tempat yang tepat ya antara posisi pengajaran, pendidikan dan pengasuhan. Dalam perspektif ya, saya akan tawarkan beberapa perspektif ya. Pertama, ketika pendidikan dan pengasuhan ini dilihat mana yang menjadi genus dan mana yang spesies, mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus ya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa sebetulnya ya pendidikan dan pengajaran itu sama atau sinonim dalam konsep maupun secara praktek. Nah, kemudian kalau istilah itu sama, maka nanti prakteknya
dia jadi saling terbalik ya, interchangeable dengan pengasuhan, dia saling bisa terbolak-balik juga. Nah, pada faktanya dan sesuai dengan konsep yang telah dijelaskan di awal, pendidikan itu meskipun sinonim dalam kamus ya, dengan pengajaran, tapi punya karakteristik ya. Oleh karenanya kalau misalkan ini dianggap sebuah sinonim atau istilah yang saling terbolak-balik dengan pengasuhan, maka perlu dijelaskan di mana posisi pengajaran dan pengasuhan ya. Yang ditawarkan adalah ketika kita sampaikan atau saya menyampaikan seperti yang sudah pada sesi sebelumnya, bahwa pendidikan dan pengasuhan itu berbeda, maka sebagian kalangan itu tetap berpendapat bahwa meskipun berbeda, tapi pendidikan juga mencakup pengasuhan ya. Pendidikan mencakup juga pengasuhan. Oleh karenanya yang menjadi berbeda adalah pengajaran ya, atau makna pendidikan lebih terikat dengan pengasuhan, lebih dekat kepada makna pengasuhan, sedangkan pengajaran adalah hal yang berbeda. Pengajaran atau schooling dianggap sebagai sesuatu yang sangat kognitif dan sangat akademik, sementara pendidikan itu maknanya jauh dari hal-hal tersebut ya. Yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa itu justru terbalik ya. Pendidikan justru maknanya lebih dekat kepada schooling, karena pengajaran yang berlaku adalah pengajaran yang terkait dengan karakteristik khas dari manusia, yaitu akal dan ilmu ya. Sehingga kalau boleh dibuat pemetaan ya, istilah pengajaran adalah istilah yang umum, genus ya. Kemudian dari istilah pengajaran ini bisa dibagi menjadi dua ya. Pengajaran yang terkait ilmu pengetahuan itu kita istilahkan dengan pendidikan, dan pengajaran yang terkait dengan keterampilan itu istilahnya adalah pengasuhan ya. Sehingga yang lebih makul, lebih mudah dinalar atau dibagi sesuai dengan metode klasifikasi atau pembagian konsep-konsep itu pengajaran lebih umum sebagai genus, sehingga pendidikan tetap berbeda dengan pengasuhan. Atau kalaupun tetap dipaksakan bahwa kita nyatakan bahwa pendidikan itu adalah bagian dari pengasuhan, maka yang berlaku adalah kaidah dalam bahasa Arab ya, yaitu kalimatani ida istama'a iftaraqo wa ida iftaraqo istama'a ya. Ketika ada dua kalimat dalam satu konsep yang saling terkait, dia bisa saling mengganti sebutan ya. Maknanya bisa berkumpul ketika dia berpisah atau disebutkan menyendiri, tapi maknanya jadi terpisah ketika dia disebut secara bersamaan dalam satu konteks atau dalam satu kalimat ya. Jadi bisa saja seperti itu, seperti halnya penggunaan istilah iman dan Islam ya. Ketika diserukan ya ayyuhalladzina amanu, maka seruan ini juga untuk orang Islam, bukan hanya orang mukmin. Muslim dan mukmin dalam hal ini satu kesatuan. Pun sebaliknya ketika yang disuruh adalah ya ayyuhal muslimun, maka orang beriman juga diseru atau termasuk dalam seruan tersebut. Akan tetapi ketika kalimatnya membedakan antara iman dan Islam, maka punya definisi masing-masing ya. Itu salah satu alternatif yang bisa menjelaskan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sama dan bisa saling menggantikan ya. Akan tetapi ketika dia digunakan sesuai konteksnya, maka tetap tidak boleh pendidikan ini justru malah dialihkan atau dijauhkan dari ilmu ya, sebagaimana yang pendapat sebagian kalangan yang mengatakan justru pendidikan ini bukan schooling, atau pendidikan ini tidak terkait kognitif tapi lebih berat kepada pembentukan karakter, akhlak, dan ini sebenarnya domain pengasuhan ya. Sementara telah kita sampaikan atau di sesi sebelumnya, justru pendidikan ini adalah istilah yang khas dan melekat hanya bisa disematkan kepada manusia. Jadi terbalik, sementara pengasuhan itu justru bisa disematkan kepada selain manusia ya. Ini juga yang terkait dengan istilah ta'dib dan tarbiyah ya. Tarbiyah bisa berlaku, tarbiyah sebagai sinonim atau terjemah dari pengasuhan itu bisa berlaku untuk
hewan, berlaku untuk selain manusia, sementara ta'dib atau adab itu hanya berlaku untuk manusia, ya. Oleh karenanya secara metodologi sebetulnya kita bisa menjelaskan ini genus spesiesnya, bahwa pendidikan atau pengajaran, ya, itu bisa sinonim dengan penjelasan bahwa pendidikan itu adalah pengajaran terkait ilmu, sementara pengasuhan adalah pengajaran yang terkait dengan keterampilan, atau pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Nah, tergantung pendekatan penyampaiannya. Saya cenderung untuk menjelaskan di awal bahwa pendidikan itu berbeda dan berbeda dengan pengasuhan, dan pendidikan itu sinonimnya dengan pengajaran, ya, karena makna pengajaran itu biasanya langsung diarahkan kepada schooling. Nah, untuk lebih jelas sebetulnya kita lihat perbedaan antara metode yang berlaku dalam pendidikan atau pengajaran ilmu dengan metode yang berlaku dalam pengasuhan atau pengajaran keterampilan. Yang pertama, dalam pengajaran ilmu itu yang berlaku adalah metode outside in, ya, di mana ada proses penanaman dari luar diri manusia itu ke dalam diri manusia, ya. Outside in, dari luar itu ke dalam. Sementara yang berlaku dalam aktivitas pengajaran keterampilan atau aktivitas pengasuhan itu yang berlaku adalah metode inside out, ya. Apa yang dari dalam diri manusia itu dikeluarkan, artinya ditumbuh kembangkan, dipacu, dikeluarkan, ya, semua potensi. Jadi ini ada dua hal yang bertentangan, ya. Dua hal yang berbeda dalam konteks ini bisa disebut bertentangan karena metodenya berbeda. Yang satu menanamkan sesuatu dari luar ke dalam, ya, itu pendidikan atau pengajaran ilmu. Yang satu lagi adalah bagaimana menumbuhkan atau mengoptimalkan apa yang sudah ada di dalam diri manusia. Inilah pengasuhan, ya. Perbedaannya atau dalam bahasa lainnya, yang satu pendidikan itu atau pengajaran ilmu itu, ya memang ilmu pengetahuan itu tadinya tidak ada di dalam diri manusia. Manusia itu kosong dari pengetahuan sampai betul-betul dia ditanamkan atau dimasukkan ke dalam diri manusia. Sementara konsep pengasuhan adalah memiliki asumsi dasar manusia itu telah memiliki sejumlah potensi diri yang seringkali disebut sebagai fitrah, ya, atau bakat dan yang sejenisnya. Itu yang dilakukan dalam pengasuhan adalah mengoptimalkan, ya, mengasah, mengasuh, mengasih, dan mengembangkan dan menumbuhkan agar semuanya itu optimal dan bertumbuh, gitu. Jadi dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, yang kalau dalam konteks kajian akademis dua-duanya bisa saja dimasukkan dalam satu disiplin kajian atau bidang studi, yaitu pendidikan, dengan catatan harus dipisahkan atau dijelaskan bahwa ada pengajaran yang sifatnya ilmu dan ada pengajaran yang sifatnya itu keterampilan, ya. Akan tetapi saya tetap menyarankan bahwa sebaiknya bidang studi ini dipisah atau bidang kajian ini dipisah. Yang pertama itu pendidikan, ya, dengan metode outside in, dari luar ke dalam, memasukkan atau menanamkan pengetahuan. Yang kedua adalah pengasuhan, ya, atau kalau mau dikembangkan dalam secara akademik dia bisa disebut sebagai ilmu keluarga. Yang satu ilmu pendidikan, yang satu ilmu keluarga, yaitu ilmu keluarga, bagaimana sebuah keluarga itu mengoptimalkan, menumbuh kembangkan semua potensi yang ada dalam dirinya, ya, sehingga berkembang dan optimal, ya. Ini secara metodologi yang bisa kami jelaskan agar bisa memahami duduk perkara sebenarnya dari kekacauan dan kesaling tertukaran konsep-konsep dan istilah-istilah yang ada, ya, yang mana seringkali ini diabaikan, bahkan di kalangan akademisi sekalipun masih sering dijumpai atau hampir keseluruhan kita jumpai abai dan cenderung tidak mempedulikan ini, ya. Dampaknya adalah nanti kekacauan atau ketidakmampuan menganalisis problem-problem yang ada dan memberikan solusi yang tepat, ya. Dan pada sesi-sesi yang mendatang kita akan ulas beberapa dampak-dampak yang muncul dan hadir karena ketertukaran atau dicampur adukannya konsep outside in dan inside out ini, ya. Campur antara proses penanaman pengetahuan dengan proses untuk menumbuh kembangkan fitrah manusia,
ya. Demikian untuk sesi kajian kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.